Pernahkah kamu merasa terjebak dalam hubungan di mana pasangan yang seharusnya melindungi justru sering melukaimu? Kata-katanya tajam, sikapnya kasar, bahkan perlakuannya dingin. Inilah kenyataan yang sudah banyak orang alami. Cinta yang seharusnya memberi kedamaian berubah jadi sumber ketakutan. Namun jangan salah, kamu masih punya pilihan untuk melawan tanpa harus kehilangan harga dirimu. Dalam video ini, kita akan membahas 10 cara menghadapi pasangan yang suka kasar. Bukan dengan balas dendam, bukan dengan amarah, tapi dengan sikap tegas, elegan, dan penuh kendali atas dirimu. Ingat, orang yang selalu kasar akan terus merasa berkuasa jika kamu tidak menegakkan batas. Dan kali ini, kamu akan tahu bagaimana cara melakukannya. Mari kita mulai. 1. Jangan diam, sadari kamu sedang disakiti. Ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang ketika berada dalam hubungan yang penuh luka. Kesalahan itu adalah memilih diam, pura-pura kuat, dan menolak mengakui bahwa dirinya sedang disakiti. Diam seringkali terasa lebih aman. Kamu berpikir, jika tidak bicara, masalah akan mereda. Kamu membatin, jika terus bersabar, pasangan akan berubah. Tapi kenyataannya, diam hanya memperpanjang penderitaan. Ketika kamu diam, kamu memberi ruang pada orang lain untuk terus menyakiti tanpa merasa bersalah. Diammu dianggap persetujuan. Diammu ditafsirkan sebagai kelemahan. Mereka yang menyakitimu tidak akan sadar dengan sendirinya. Mereka akan terbiasa dengan pola itu. Hari ini satu kebohongan, besok satu pengkhianatan lagi. Semua dimulai dari hal kecil, nada bicara yang merendahkan, sikap dingin yang disengaja, atau janji-janji yang selalu dilanggar. Jika kamu terus diam, luka kecil itu akan menumpuk, satu demi satu, sampai jadi beban yang berat. Kamu mulai kehilangan harga diri. Kamu bahkan mulai menyalahkan dirimu sendiri. Kenapa aku begini? Mungkin aku terlalu sensitif. Mungkin aku terlalu cerewet. Mungkin semua salahku. Itulah perangkap paling berbahaya. Rasa sakit yang seharusnya diakui, malah dipendam. Kamu belajar membenarkan perilaku buruk orang lain. Kamu memaklumi sesuatu yang sebenarnya tidak pantas. Menyadari bahwa kamu disakiti bukan tanda kelemahan. Justru itu kekuatan. Itu bentuk keberanian. Itu langkah pertama untuk menyelamatkan dirimu. Berhenti menutup mata. Berhenti meyakinkan diri bahwa semua baik-baik saja. Berhenti mencari alasan demi orang yang tak menghargaimu. Karena luka tak akan sembuh kalau kamu menyangkalnya. Sadari dulu bahwa kamu benar-benar sedang disakiti. Sadari bahwa ada sesuatu yang salah dalam hubunganmu. Sadari bahwa kamu berhak untuk merasa tidak nyaman. Sadari bahwa kamu pantas diperlakukan lebih baik. Kamu tidak harus langsung mengambil keputusan besar. Tidak harus langsung pergi atau mengakhiri hubungan. Tapi kesadaran itu akan membuatmu berdiri lebih tegak. Kesadaran itu akan menegaskan bahwa hatimu berharga. Jangan remehkan langkah kecil ini. Menyadari luka adalah pintu pertama menuju kebebasan. Karena hanya orang yang sadar yang bisa memilih. Sedangkan orang yang diam akan terus terjebak. Kamu boleh mencintai seseorang, tapi jangan buta terhadap perlakuan yang menyakitkan. Cinta tanpa kesadaran akan berubah jadi belenggu. Dan belenggu itu hanya membuatmu makin rapuh. Tanyakan pada dirimu dengan jujur. Apakah aku benar-benar bahagia? Apakah aku benar-benar merasa aman? Ataukah aku hanya sedang bertahan dalam luka? Jika jawabannya membuatmu terdiam panjang, itu tandanya ada hal yang harus kamu akui. Ada luka yang harus kamu terima. Ada kebenaran yang harus kamu hadapi. Renungan untukmu di poin 1 ini. Ada kalanya diam bukanlah emas. Diam bisa jadi racun yang menggerogoti hati perlahan. Kamu perlu keberanian untuk berkata dalam hati, aku sedang disakiti, dan aku pantas lebih baik. Kesadaran bukan akhir, tapi awal perjalanan. Awal untuk menata ulang hidupmu. Awal untuk memutus lingkaran luka yang selama ini terulang. Awal untuk menemukan kembali dirimu sendiri.
Jangan tunggu orang lain memberi validasi. Jangan tunggu permintaan maaf yang tak kunjung datang. Yang kamu butuhkan hanyalah kejujuran pada dirimu. Kejujuran bahwa kamu tidak baik-baik saja. Dari situlah jalan keluar terbuka. Dari situlah kekuatanmu tumbuh kembali. Karena langkah pertama melawan luka adalah sadar. Sadar bahwa kamu sedang disakiti dan kamu pantas bahagia. 2. Berhenti membenarkan kekasaran dengan alasan cinta. Banyak orang terjebak dalam hubungan yang kasar. Bukan hanya kasar secara fisik, tapi juga kasar lewat kata-kata, ucapan merendahkan, teriakan yang melukai, hingga sikap dingin yang membuat hati hancur. Namun anehnya, banyak yang masih berkata, "Tapi dia mencintaiku." Cinta sering dijadikan alasan untuk bertahan dalam luka. Kekasaran dimaafkan, bahkan dianggap wajar. Sakit hati diterima, seolah itu bagian dari bukti cinta. Padahal, cinta sejati tidak pernah dibangun dengan kekerasan. Ketika seseorang berulang kali menyakiti, itu bukan lagi cinta. Itu adalah bentuk kontrol, ego, dan pelepasan amarah. Kamu boleh bilang, dia sebenarnya baik. Tapi jika kebaikannya hanya datang sesekali, lalu berganti dengan luka, apakah itu pantas disebut cinta? Banyak orang bertahan karena takut kehilangan. Ada yang takut sendirian, takut dicap gagal dalam hubungan. Akhirnya, mereka memilih menutup mata pada perlakuan kasar. Mereka berusaha menipu diri sendiri, padahal hati sebenarnya sudah menjerit. Berhenti membenarkan perlakuan buruk hanya karena adalah bercinta. Sebab cinta tidak pernah menyakiti. Cinta tidak akan membuatmu kehilangan harga diri. Dan cinta sejati tidak akan membuatmu hidup dalam ketakutan. Kamu harus berani bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar dicintai? Atau hanya dimiliki? Apakah dia melindungimu? Atau justru melukaimu? Apakah hubungan ini memberi damai? Atau justru mencuri jiwamu sedikit demi sedikit? Cinta bukanlah alasan untuk sabar tanpa batas. Cinta bukan izin untuk dimaki setiap hari. Cinta bukan pembenaran untuk dipukul, ditampar, atau dihina. Cinta yang sehat akan menumbuhkan, bukan mematikan. Seringkali orang berkata, dia keras karena sayang. Padahal, kasih sayang tidak pernah membungkus dirinya dengan luka. Kalau benar sayang, dia akan menahan amarah, bukan menyalurkannya padamu. Kalau benar cinta, dia akan memilih kata lembut, bukan hinaan yang membekas. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam lingkaran manipulasi. Orang yang kasar biasanya pandai meminta maaf. Mereka berkata, "Aku tidak sengaja," atau "Aku marah, tapi aku tetap cinta." Namun setelah itu, mereka mengulanginya lagi. Kamu bisa saja memaafkan sekali, tapi kalau kekasaran sudah menjadi pola, maka itu tanda bahaya. Sebab cinta yang sehat bukan lingkaran minta maaf dan melukai lagi. Cinta yang sehat adalah konsistensi dalam menghargai. Kalau seseorang benar-benar mencintaimu, dia akan menjaga kata-katanya. Dia akan menjaga sikapnya. Dia akan berusaha tidak menyakitimu, bahkan saat marah sekalipun. Cinta bukan alasan untuk melepaskan amarah pada orang yang seharusnya dijaga. Berhentilah menganggap kekasaran sebagai tanda sayang. Berhentilah berharap dia akan berubah hanya dengan waktu. Perubahan hanya mungkin jika dia mau sadar dan bertanggung jawab. Kalau kamu terus bertahan dengan alasan cinta, kamu sedang membunuh hatimu perlahan. Luka yang terus dipupuk tidak akan sembuh. Luka yang terus dipeluk hanya akan membusuk. Dan luka itu bisa mencuri kebahagiaanmu selamanya. Renungan untukmu di poin 2 ini. Kadang, kita terlalu sibuk meyakinkan diri bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal jauh di dalam hati, kita tahu luka itu tidak akan sembuh jika terus diberi ruang. Berhenti menipu diri sendiri dengan alasan cinta yang sebenarnya hanya topeng. Karena cinta sejati tidak pernah lahir dari kekasaran. Kalau kamu terus memaafkan tanpa batas, kamu sedang kehilangan dirimu sendiri. Jangan sampai harga dirimu terkikis hanya karena takut kehilangan dia. Sebab orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan tega membuatmu merasa kecil. Dia akan mengangkatmu, bukan merendahkanmu. Kamu punya pilihan, selalu. Pilihan untuk berkata cukup, pilihan untuk menjaga dirimu,
Tidak semua hubungan layak dipertahankan, apalagi jika yang tersisa hanya luka dan air mata. Ingatlah, cinta itu seharusnya menyembuhkan. Cinta seharusnya memberi kekuatan. Kalau yang kamu dapat hanyalah luka, itu bukan cinta. Saatnya berhenti membenarkan kekasaran dan mulai mencintai dirimu sendiri. 3. Tetapkan batas tentang apa yang tidak bisa kamu toleransi. Hubungan yang sehat bukan hanya tentang cinta dan perhatian. Ada hal yang jauh lebih penting, yaitu batas yang jelas. Tanpa batas, cinta bisa berubah menjadi penjara. Dan tanpa batas, pasangan bisa dengan mudah melampaui garis yang seharusnya dijaga. Batas adalah cara kamu melindungi harga dirimu. Batas adalah tanda bahwa kamu menghargai dirimu sendiri. Batas juga menunjukkan bahwa kamu tahu apa yang penting untuk kebahagiaanmu. Karena kalau tidak ada batas, hubungan akan cepat berubah menjadi racun. Seringkali orang salah mengira. Mereka mengira batas itu adalah sikap dingin, keras kepala, atau kurang cinta. Padahal justru sebaliknya. Batas adalah bentuk cinta yang sehat, baik untuk dirimu maupun pasanganmu. Kamu harus berani bertanya pada diri sendiri, apa yang tidak bisa kamu toleransi dalam sebuah hubungan? Apakah itu kebohongan? Apakah itu perlakuan kasar? Atau sikap meremehkan? Jangan menunggu sampai semua terlambat. Jangan menunggu sampai kamu sudah hancur lebih dulu. Tegakkan batasmu sejak awal, agar orang lain tahu bagaimana harus memperlakukanmu. Kalau kamu diam saja, orang akan mengira semuanya baik-baik saja. Kalau kamu selalu memaklumi, pasanganmu akan merasa bebas untuk mengulanginya. Dan kalau kamu terus memberi kesempatan tanpa batas, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Disitulah racun hubungan mulai menetes pelan-pelan. Banyak orang yang terlalu takut kehilangan. Mereka rela menurunkan standar hanya agar tidak ditinggalkan. Padahal sebenarnya, yang mereka lakukan adalah mengkhianati diri sendiri. Itulah kenapa batas penting untuk mencegah pengkhianatan terhadap dirimu sendiri. Tegaslah dengan apa yang kamu toleransi dan apa yang tidak. Kalau kamu tidak bisa menerima kebohongan, katakan. Kalau kamu tidak bisa menerima cemburu buta yang posesif, katakan. Kalau kamu tidak bisa menerima kata-kata kasar, jangan pernah diamkan. Karena setiap kali kamu diam, sebenarnya kamu sedang mengizinkan. Setiap kali kamu memaklumi, kamu sedang membuka jalan untuk diulang lagi. Setiap kali kamu berharap orang berubah tanpa kamu tegas, kamu sedang merugikan dirimu sendiri. Batas adalah pelajaran yang harus kamu ajarkan pada pasanganmu. Batas bukan berarti kamu mengontrol orang lain. Batas adalah cara kamu mengontrol dirimu sendiri. Kamu tidak bisa mengubah sikap orang lain sepenuhnya, tapi kamu bisa memutuskan apakah kamu akan tetap tinggal atau melangkah pergi. Batas adalah garis tipis antara cinta yang sehat dan cinta yang menghancurkan. Jika pasanganmu menghormati batasmu, berarti dia juga menghargaimu. Tapi jika dia terus melanggarnya, berarti dia tidak benar-benar peduli. Dan kamu harus cukup berani untuk memilih jalanmu sendiri. Jangan biarkan orang lain membuatmu percaya bahwa kamu terlalu sensitif. Jangan biarkan orang lain meyakinkanmu bahwa kamu terlalu banyak menuntut. Kalau sesuatu menyakitimu, itu valid. Kalau sesuatu merusak ketenanganmu, itu nyata. Kamu berhak menjaga ruang emosimu tetap bersih. Kamu berhak punya standar dalam hubungan. Kamu berhak menentukan siapa yang layak ada di sisimu dan siapa yang tidak. Dan batas adalah cara terbaik untuk memastikan itu. Ingat, batas bukan dinding yang memisahkan. Batas adalah pagar yang melindungi. Batas bukan penghalang cinta. Batas justru membuat cinta bisa bertahan lama. Renungan untukmu di poin 3 ini. Batas adalah bentuk penghargaan pada dirimu sendiri. Kalau kamu tidak menegaskannya, orang lain akan seenaknya. Kalau kamu tidak berani melindunginya, maka yang akan hilang adalah dirimu. Dan itu lebih menyakitkan daripada kehilangan orang lain. Hubungan yang sehat selalu butuh keseimbangan. Cinta tanpa batas akan cepat merusak, tapi cinta dengan batas yang jelas akan tumbuh kuat, karena ada rasa hormat yang menjaga. Jangan takut terlihat keras hanya karena kamu punya batas. Itu bukan keras, itu bijaksana. Itu bukan menolak cinta,
Itu menjaga agar cinta tetap murni, dan itu satu-satunya cara agar hubungan tidak jadi racun. Jadi, mulai hari ini, tentukan batasmu. Tegakkan meski sulit, pertahankan meski sakit, karena di balik batas itu, ada kebahagiaanmu yang sejati. 4. Lawan dengan ketegasan, bukan balas kekerasan. Ada satu hal penting yang sering disalahpahami banyak orang. Saat menghadapi pasangan yang toksik, kita sering merasa ingin melawan dengan cara yang sama. Kita ingin membalas kata-kata kasarnya dengan kata-kata yang lebih keras. Kita ingin menunjukkan bahwa kita juga bisa lebih galak, lebih tajam, lebih menusuk. Namun, kenyataannya itu hanya akan membuat api semakin besar. Kekerasan yang dibalas dengan kekerasan hanya akan membuat luka makin dalam. Saling serang tidak akan pernah menghasilkan pemahaman. Yang ada hanya lingkaran setan yang tak berujung. Pasangan yang toksik biasanya ingin menguasai emosi kita. Mereka ingin melihat kita kehilangan kendali, karena saat kita marah dan balas menyerang, itu jadi bukti bahwa mereka berhasil memancing kita. Mereka puas ketika kita masuk ke dalam permainan mereka. Disinilah kita harus berbeda. Kita tidak boleh melawan dengan cara yang sama. Yang kita butuhkan adalah ketegasan, bukan kekerasan. Ketegasan yang tenang, jelas, namun tak tergoyahkan. Ketegasan bukan berarti berteriak lebih keras. Bukan berarti membalas dengan kalimat yang lebih tajam. Ketegasan adalah keberanian untuk berkata, cukup, tanpa harus membuktikan diri dengan amarah. Saat pasangan mulai merendahkanmu, katakan dengan tegas, aku tidak akan menerima cara bicara seperti itu. Ucapkan dengan nada rendah tapi mantap. Jangan mengalah dengan pura-pura tidak sakit, tapi juga jangan terjebak dalam emosi. Ketegasan adalah kemampuan menjaga dirimu sendiri. Kamu bisa memberi batas yang jelas, tanpa perlu bentrok. Kamu bisa menunjukkan harga dirimu, tanpa perlu menjatuhkan mereka. Disitulah bedanya ketegasan dengan balasan kekerasan. Mungkin pasanganmu akan kaget dengan sikap ini, karena biasanya mereka terbiasa menguasai. Mereka berharap kamu tunduk, atau kamu marah besar, tapi mereka tidak siap menghadapi ketenangan yang tegas. Ketegasanmu akan membuat mereka berpikir ulang, karena tidak ada lagi celah untuk memancing emosi. Tidak ada lagi ruang untuk menginjak harga dirimu. Kamu hadir dengan ketenangan yang kuat, bukan kepanikan yang lemah. Memang, butuh latihan untuk bisa setegas itu, karena tidak mudah menahan diri saat hati sudah panas. Tapi justru disitulah kekuatanmu diuji. Apakah kamu mau dikendalikan amarah, atau kamu memilih mengendalikan diri? Ketegasan juga memberi sinyal jelas pada pasanganmu, bahwa kamu tidak bisa ditindas semaunya, bahwa kamu punya batas yang tidak boleh mereka lewati, bahwa kamu berani melindungi dirimu sendiri. Ingatlah, ketegasan bukan berarti kasar, ketegasan bukan berarti egois. Ketegasan justru menunjukkan kamu punya kendali penuh atas dirimu, dan orang yang punya kendali penuh selalu lebih kuat daripada orang yang mudah terpancing. Dengan ketegasan, kamu menjaga martabatmu tetap utuh. Kamu tidak membiarkan orang lain mempermainkan emosimu. Kamu menunjukkan bahwa kamu bisa berdiri tegak tanpa harus teriak, dan itu akan membuat pasanganmu kehilangan cara untuk mendominasi. Jangan lupa, ketegasan adalah bentuk cinta pada dirimu sendiri. Cinta yang berkata, aku pantas dihormati. Cinta yang berkata, aku berhak diperlakukan dengan layak. Dan cinta yang berkata, aku tidak akan jatuh ke dalam permainan mereka. Renungan untukmu di poin 4 ini. Ketegasan adalah seni melindungi diri tanpa harus melukai orang lain. Kamu tidak harus teriak untuk didengar. Kamu tidak harus kasar untuk dihormati. Yang kamu butuhkan hanya sikap yang jelas dan keberanian untuk menegakkan batas. Pasangan yang toksik mungkin akan terus menguji, tapi setiap kali kamu memilih ketegasan daripada kekerasan, kamu sedang menang. Menang bukan atas mereka, tapi atas dirimu sendiri. Karena kamu berhasil menjaga kendali, meski hatimu ingin meledak. Hidupmu akan jauh lebih ringan ketika kamu memilih ketenangan. Kamu tidak lagi jadi budak emosi orang lain. Kamu tidak lagi ikut hanyut dalam drama yang mereka ciptakan. Kamu tetap berdiri tegak, dengan martabat yang utuh,
Jangan lupa, ketegasan adalah bentuk kekuatan sejati. Kekuatan yang tidak butuh kekerasan untuk diakui. Kekuatan yang lahir dari kendali, bukan dari ledakan amarah. Dan itulah kekuatan yang akan membawamu keluar dari hubungan toksik. 5. Bicarakan dengan serius. Jangan tunggu meledak. Menghadapi pasangan yang suka kasar bukan hal mudah. Banyak orang memilih diam dengan alasan takut membuat keadaan semakin buruk. Namun, semakin lama diam, semakin besar bara yang disimpan di dalam hati. Dan bara itu, cepat atau lambat, akan meledak dengan cara yang menyakitkan. Itulah kenapa kamu tidak bisa hanya menunggu waktu yang tepat tanpa arah. Kamu harus berani membuka percakapan serius. Tidak dengan nada tinggi, tidak dengan emosi yang membara, tetapi dengan kesadaran bahwa diam hanya memperpanjang siklus luka. Bayangkan dirimu menahan emosi selama berbulan-bulan. Setiap kata kasar, setiap perlakuan dingin, kamu simpan rapat-rapat. Lalu suatu hari, ada satu kejadian kecil yang memicu ledakan besar. Saat itu terjadi, percakapan tidak lagi sehat, hanya jadi perang mulut yang membakar habis segalanya. Maka, jangan tunggu sampai semua menumpuk. Kamu perlu mencari momen ketika suasana lebih tenang. Lalu katakan dengan jujur, apa yang kamu rasakan. Jelaskan tanpa menyalahkan, tapi tetap tegas, bahwa sikap kasarnya melukai batinmu. Banyak orang takut berbicara karena khawatir tidak didengar. Tapi sadarilah, diam juga bukan solusi. Diam hanya memberi ruang bagi kekerasan untuk dianggap wajar. Sedangkan berbicara dengan tenang, meski sulit, adalah langkah untuk menegaskan harga dirimu. Kamu bisa mulai dengan kalimat sederhana. Misalnya, aku merasa terluka setiap kali kamu berkata kasar. Atau, aku ingin hubungan ini lebih sehat, tapi aku butuh kamu berubah. Kalimat jujur seperti ini kadang lebih kuat daripada ribuan teriakan. Namun, ingat satu hal penting. Berbicara serius bukan berarti kamu harus memohon-mohon. Kamu bukan pengemis cinta yang hanya menunggu belas kasihan. Kamu adalah manusia yang berhak dihargai dan didengar. Bila dia benar-benar peduli, dia akan berhenti sejenak dan mendengarkan. Dia mungkin defensif di awal, tapi percakapan serius akan meninggalkan bekas. Setidaknya, dia tahu bahwa kata-katanya melukai, dan sikap kasarnya tidak bisa terus dibiarkan. Dan kalau dia memilih menutup telinga, itu juga tanda yang harus kamu sadari. Membicarakan dengan serius bukan hanya tentang dia. Ini juga tentangmu, tentang keberanianmu untuk melindungi diri, tentang keyakinan bahwa luka tidak boleh dipendam sampai membusuk, dan tentang menghentikan siklus sebelum semakin dalam. Ingatlah, setiap hubungan hanya bisa bertahan jika ada komunikasi. Kamu bisa sabar, kamu bisa menoleransi beberapa hal, tapi jika sikap kasar selalu diulang, maka komunikasi serius adalah garis batas. Karena tanpa itu, kamu hanya akan terus jadi korban. Kamu harus tahu kapan berbicara. Pilih waktu ketika dia lebih tenang, atau setelah suasana reda. Jangan bicara saat pertengkaran masih panas, karena hanya akan menambah api. Tapi jangan pula terus menunda sampai semua terlanjur jadi abu. Bicarakan sekali, lalu beri dia kesempatan berubah. Jika dia masih mengulanginya, bicarakan lagi dengan lebih tegas. Jika tetap sama, kamu harus berpikir lebih jauh tentang masa depanmu, karena hubungan tanpa rasa hormat hanya akan jadi penjara batin. Renungan untukmu di poin 5 ini. Hubungan sehat tidak lahir dari diam, tapi dari keberanian berbicara. Keberanianmu menyuarakan luka adalah langkah pertama untuk sembuh, karena luka yang dipendam hanya akan mengikatmu pada penderitaan. Sedangkan luka yang diungkap bisa membuka jalan untuk perbaikan. Jangan takut dianggap lemah hanya karena kamu jujur tentang perasaanmu. Kelemahan sesungguhnya adalah ketika kamu membiarkan sikap kasar jadi hal biasa. Sedangkan berbicara dengan hati, meski sulit, adalah bentuk kekuatan. Kekuatan yang melindungimu dari luka yang lebih dalam. Jika dia benar-benar mencintaimu, dia akan mau mendengarkan. Dia akan mencoba berubah. Meski tidak instan, tapi jika dia terus menolak, itu adalah jawaban. Jawaban bahwa kamu layak mencari ruang yang lebih sehat. Pada akhirnya, berbicara serius bukan hanya soal hubunganmu. Ini soal dirimu, soal harga dirimu,
soal keberanianmu berdiri untuk diri sendiri, karena cinta yang sehat selalu lahir dari komunikasi yang jujur, dan tanpa komunikasi, cinta hanya akan jadi luka yang perlahan membunuh. 6. Libatkan dukungan dari sahabat, keluarga, atau konselor. Kadang, luka akibat perselingkuhan terasa terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Kamu mungkin berusaha kuat, kamu mungkin mencoba menyembunyikan air mata di balik senyum. Namun, ada titik di mana hati benar-benar lelah dan butuh sandaran. Di saat seperti itu, jangan pernah merasa kamu harus menanggung semuanya sendirian. Dukungan dari sahabat, keluarga, atau bahkan konselor bisa menjadi pelita yang menuntun langkahmu. Mereka hadir bukan untuk menghakimi. Mereka hadir untuk mengingatkan bahwa kamu tidak sendirian di dunia ini. Sahabat sejati seringkali mampu mendengar tanpa perlu banyak bicara. Mereka tahu, keadaan yang kamu butuhkan bukan solusi, tetapi telinga yang mau mendengar, dan pelukan yang mampu menenangkan badai. Dalam diam mereka, kamu bisa menemukan rasa aman. Keluarga, meski kadang rumit dengan dinamika emosinya, tetaplah rumah pertama. Mereka mungkin tak selalu paham sepenuhnya sakitmu, namun keberadaan mereka bisa mengingatkanmu bahwa ada orang yang selalu berpihak padamu, bahwa ada cinta tanpa syarat yang tidak pernah dikhianati. Jika sahabat dan keluarga masih belum cukup, ada pilihan lain yang tak kalah penting. Bicaralah dengan seorang konselor atau terapis. Mereka bukan hanya pendengar, tetapi juga penunjuk arah. Mereka bisa membantumu memahami rasa sakit dan menemukan jalan keluar dengan lebih sehat. Konselor memberikan ruang aman untuk jujur. Kamu bisa meluapkan semua emosi tanpa takut dihakimi. Kamu bisa meneteskan air mata tanpa dianggap lemah. Itulah fungsi penyembuhan yang sering terabaikan. Didengar dengan sepenuh hati. Jangan pernah merasa meminta bantuan adalah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu tanda keberanian. Butuh kekuatan besar untuk mengakui bahwa luka ini tidak bisa disembuhkan sendiri. Dan itu adalah langkah nyata menuju pemulihan. Bayangkan beban besar di pundakmu yang perlahan terangkat, karena ada orang lain yang ikut memikulnya bersamamu. Bayangkan rasa sesak di dadamu yang mulai longgar karena ada ruang untuk bernapas. Itulah manfaat dari dukungan yang tulus. Namun, berhati-hatilah dalam memilih siapa yang kamu libatkan. Tidak semua orang pantas mengetahui rapuhmu. Tidak semua orang mampu menjaga ceritamu dengan penuh hormat. Maka pilihlah orang-orang yang benar-benar bisa dipercaya. Sahabat yang setia, keluarga yang peduli, konselor yang profesional. Mereka bisa menjadi lingkaran perlindunganmu. Tempat di mana kamu bisa menaruh rapuhmu tanpa takut disalahgunakan. Tempat di mana kamu bisa belajar bangkit kembali dengan langkah yang lebih kokoh. Ingatlah, melibatkan dukungan bukan berarti kamu lemah. Itu berarti kamu cukup bijak untuk tahu kapan harus meminta pertolongan. Itu berarti kamu tidak menutup pintu untuk kesempatan sembuh lebih cepat. Dan itu berarti kamu memberi dirimu sendiri kesempatan terbaik untuk pulih. Pada akhirnya, luka dari perselingkuhan memang tidak bisa dihapus begitu saja. Tapi dengan dukungan orang-orang yang tepat, lukamu bisa dipeluk. Dengan pelukan itu, luka perlahan berubah menjadi kekuatan. Dan dari kekuatan itu, lahirlah dirimu yang baru. Renungan untukmu di poin 6 ini. Kadang, kita berpikir bahwa menyimpan semua luka sendirian adalah cara yang paling kuat. Namun, kenyataannya, kekuatan sejati muncul ketika kita berani membuka diri, berani berkata, "Aku butuh bantuan." Dan itulah langkah awal dari penyembuhan sejati. Sahabat, keluarga, atau konselor bukan hanya pendukung. Mereka adalah cermin yang mengingatkan kita siapa diri kita sebenarnya. Bahwa kita masih berharga, meski pernah dikhianati. Bahwa kita masih pantas dicintai, meski pernah disakiti. Dukungan adalah pengingat bahwa dunia ini lebih luas dari sekadar luka. Bahwa hidup kita tidak berhenti hanya karena satu pengkhianatan. Bahwa di luar sana, ada cinta yang tulus menunggu kita sembuh. Ada kebahagiaan baru yang bisa kita ciptakan. Maka jangan takut melibatkan orang lain dalam prosesmu. Kamu tidak sedang lemah. Kamu sedang berani. Berani membuka ruang untuk sembuh lebih cepat. Dan berani melanjutkan hidup dengan hati yang lebih kuat.
7. Amati apakah dia mau berubah atau hanya janji kosong. Ketika seseorang mengkhianati kepercayaanmu, kata-kata manis biasanya akan keluar dengan mudah. Mereka bisa berjanji akan berubah, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, bahkan berjanji akan membuktikan cintanya padamu. Namun, yang perlu kamu pahami adalah satu hal penting. Perubahan sejati tidak pernah lahir dari janji, tapi dari tindakan nyata yang konsisten. Kamu harus benar-benar jeli membedakan mana yang hanya janji kosong dan mana yang benar-benar usaha. Banyak orang yang hanya pandai berkata manis, tapi tidak pernah melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahannya. Mereka bisa menangis, bisa meminta maaf berkali-kali, bisa berkata, "Aku menyesal." Tapi dalam beberapa hari, semua kembali sama seperti sebelumnya. Perhatikan baik-baik. Apakah dia hanya menenangkanmu dengan kata-kata, atau benar-benar mengubah perilakunya? Apakah dia berhenti berbohong, berhenti bermain di belakangmu, berhenti menyalahkan keadaan, atau dia tetap mengulang pola yang sama, sambil berharap kamu kembali memaafkan? Kamu berhak mendapatkan kepastian, bukan sekadar janji. Kamu berhak melihat komitmen nyata, bukan kata-kata yang berubah menjadi abu setelah ditiup waktu. Perubahan sejati butuh usaha, butuh pengorbanan, butuh konsistensi yang panjang. Kalau dia benar-benar menyesal, dia tidak hanya bicara, dia akan bertindak. Ada yang bilang, sekali selingkuh tetap selingkuh. Kalimat itu keras, tapi ada benarnya. Karena orang yang tidak punya niat untuk berubah, biasanya akan mengulangi kesalahannya. Mereka terbiasa menjadikan janji sebagai alat untuk menenangkan pasangan, bukan untuk memperbaiki diri. Lihat bagaimana dia menghadapi tanggung jawab. Apakah dia berani terbuka dengan ponselnya? Apakah dia berani memperbaiki kebiasaan yang dulu melukai hatimu? Atau dia hanya marah ketika kamu mempertanyakan kejujurannya? Seseorang yang sungguh menyesal biasanya rela melewati proses yang tidak nyaman. Dia rela diawasi, rela transparan, rela membuktikan dirinya tanpa banyak membantah. Karena dia tahu, luka yang sudah dia buat tidak bisa sembuh dengan cepat. Butuh waktu panjang, dan butuh usaha nyata dari pihak yang bersalah. Sebaliknya, orang yang hanya memberi janji kosong akan cepat merasa lelah. Dia akan bilang kamu terlalu mengekang, kamu tidak percaya padanya, atau kamu terus mengungkit masa lalu. Dia akan balik menyalahkanmu, agar terlihat seolah dialah korban. Inilah tanda bahwa perubahan itu hanya ilusi, bukan kenyataan. Kamu tidak boleh buta karena cinta. Kamu tidak boleh tertipu hanya karena takut kehilangan dia. Jika dia sungguh mencintaimu, dia akan memilih berubah dengan tulus, bukan sekadar meyakinkanmu dengan kata-kata. Kalau dia hanya pandai berjanji, cepat atau lambat dia akan melukai lagi. Perubahan sejati bisa dilihat dari pola. Kalau dulu dia sering menghilang tanpa kabar, apakah sekarang dia lebih terbuka? Kalau dulu dia mudah marah saat kamu bertanya, apakah sekarang dia lebih sabar menjelaskan? Kalau dulu dia berbohong, apakah sekarang dia rela menunjukkan bukti tanpa harus dipaksa? Jangan mudah percaya pada tangisan atau ucapan manis. Air mata bisa dibuat kuat. Janji bisa diucapkan siapa saja, tapi tindakan nyata tidak bisa dipalsukan terlalu lama. Renungan untukmu di poin 7 ini. Kadang kita terlalu sibuk menunggu orang berubah, sampai lupa menjaga hati sendiri. Kita percaya pada janji, padahal bukti tidak pernah datang. Kita bertahan dengan luka karena takut kehilangan dia, padahal yang hilang lebih dulu adalah diri kita sendiri. Ingatlah, cinta tanpa bukti hanya akan menjadi beban. Kamu pantas bersama orang yang membuktikan cintanya dengan tindakan, bukan kata-kata. Kalau dia hanya memberi janji kosong, lepaskan sebelum hatimu hancur lebih dalam. Karena hidup terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang yang tidak sungguh-sungguh. Akhirnya, pilihan ada di tanganmu. Kamu bisa bertahan dengan janji kosong, atau memilih melindungi hatimu. Tuhan tidak pernah menciptakanmu untuk disakiti terus-menerus. Kamu layak dicintai dengan cara yang jujur, nyata, dan penuh hormat. 8. Jangan korbankan harga dirimu demi hubungan yang sakit. Ada banyak orang yang rela kehilangan dirinya sendiri demi mempertahankan sebuah hubungan. Mereka menutup mata pada luka yang terus berulang.
dan berharap cinta bisa menyembuhkan segalanya. Tapi faktanya, cinta yang sehat tidak menuntut pengorbanan harga diri. Cinta yang sehat tidak menuntutmu menghapus siapa dirimu sebenarnya. Kalau kamu harus selalu mengalah, menahan sakit, atau menerima perlakuan buruk, itu bukan cinta sejati. Harga dirimu bukanlah sesuatu yang bisa ditukar, bukan sesuatu yang pantas dipermainkan. Kalau kamu rela menyerahkannya, kamu sedang membiarkan orang lain menentukan nilaimu. Hubungan yang sehat membangun, bukan menghancurkan. Hubungan yang sehat membuatmu berkembang, bukan semakin mengecil. Kalau hubungan itu justru membuatmu kehilangan percaya diri, itu pertanda jelas kamu harus berhenti sejenak dan berpikir. Berapa kali kamu harus memaafkan penghinaan? Berapa kali kamu harus menutup telinga dari kata-kata merendahkan? Berapa kali kamu harus memaksakan senyum, sementara hatimu sudah penuh luka yang tak pernah diobati? Kamu tidak dilahirkan untuk jadi korban. Kamu tidak diciptakan untuk jadi pelampiasan emosi orang lain. Kamu berhak dicintai tanpa rasa takut, dan berhak dihargai tanpa harus meminta. Banyak orang bertahan hanya karena takut sendirian. Mereka berpikir lebih baik disakiti daripada ditinggalkan. Padahal, sendirian itu seringkali lebih damai daripada bersama seseorang yang menghancurkan jiwa perlahan. Kalau kamu harus terus menurunkan standar hanya agar dia tetap tinggal bersamamu, maka sebenarnya kamu sedang menjual harga dirimu kepada orang yang tidak pernah benar-benar menghargaimu. Mungkin awalnya terlihat seperti pengorbanan demi cinta, tapi lama-lama kamu akan sadar yang tersisa hanya luka, penyesalan, dan pertanyaan kenapa kamu membiarkan dirimu disakiti sejauh itu. Cinta yang sehat tidak butuh pemaksaan. Cinta yang sehat tidak membuatmu merasa kecil. Cinta yang sehat membuatmu berani berdiri tegak dan percaya bahwa kamu pantas dihormati. Kalau kamu merasa harus terus mengorbankan harga dirimu, ingatlah satu hal sederhana. Cinta tidak boleh dibayar dengan penderitaan, karena itu bukan cinta. Itu hanyalah belenggu yang beracun. Lepaskan jika perlu. Jangan takut kehilangan seseorang yang tak pernah benar-benar menjagamu. Lebih baik kehilangan dia daripada kehilangan dirimu sendiri. Karena ketika kamu berani menjaga harga dirimu, kamu akan menarik orang yang benar-benar tulus. Orang yang tidak akan menuntutmu berubah jadi orang lain, hanya agar mereka merasa nyaman. Jangan pernah biarkan cinta jadi alasanmu mengkhianati dirimu. Jangan biarkan ketakutan membuatmu tetap terjebak. Hidup terlalu singkat untuk dihabiskan bersama seseorang yang meremehkan nilai dirimu. Renungan untukmu di poin 8 ini. Kadang kita berpikir cinta butuh pengorbanan tanpa batas. Padahal, yang seharusnya dikorbankan adalah ego. Bukan harga diri yang mendefinisikan siapa kita, dan bukan martabat yang menjaga kita tetap utuh. Jika seseorang benar-benar mencintaimu, dia tidak akan menuntutmu kehilangan jati diri. Dia akan menjagamu, merawatmu, dan tetap menghormatimu dalam keadaan apapun. Jangan takut sendirian jika itu jalan yang harus diambil. Kesepian sementara masih lebih baik daripada kehilangan diri selamanya. Hanya karena bertahan dalam cinta yang beracun, ingatlah selalu, harga dirimu tak ternilai. Kalau harus memilih, pilihlah dirimu dulu. Karena cinta sejati tidak pernah datang dari rasa sakit, tetapi dari kebebasan untuk saling menghargai. 9. Siapkan jalan keluar sebelum terlambat. Banyak orang terjebak dalam hubungan toksik. Mereka bertahan dengan alasan cinta, belas kasihan, atau takut sendirian. Namun yang sering mereka lupa, bertahan bukan selalu berarti kuat. Kadang justru bertahan bisa menjadi bentuk kelemahan. Pasangan toksik jarang berubah dengan kata-kata. Mereka tahu kamu tetap ada di sisi mereka. Mereka tahu kamu akan memaafkan meski sudah berkali-kali dilukai. Karena itu, mereka semakin berani melampaui batas. Jika kamu tidak menyiapkan jalan keluar, kamu akan semakin terjebak. Kamu akan makin sulit melangkah ketika semuanya sudah hancur parah. Di titik itu, kamu bisa kehilangan harga diri dan arah hidupmu, dan penyesalan selalu datang terlambat. Jalan keluar bukan berarti kamu harus segera putus hari ini.
Namun, kamu perlu memikirkan skenario terburuk sejak dini. Kamu harus tahu apa yang akan kamu lakukan jika situasi makin buruk. Kamu perlu punya rencana B untuk melindungi dirimu. Banyak orang bertahan dengan alasan finansial. Ada yang takut karena belum punya penghasilan sendiri. Ada pula yang khawatir tidak mampu hidup mandiri. Padahal, ketakutan itu hanya menunda luka yang lebih dalam. Justru itulah kenapa persiapan sangat penting. Mulailah menata langkah kecil sejak sekarang. Simpan tabungan darurat walaupun jumlahnya kecil. Bangun kemandirian agar kamu tidak sepenuhnya bergantung. Selain finansial, kamu juga perlu dukungan emosional. Cari teman atau keluarga yang bisa menjadi tempatmu pulang. Jangan biarkan dirimu sendirian ketika badai datang, karena kesepian membuatmu lebih mudah kembali ke pelukan racun lama. Siapkan mental untuk kemungkinan berpisah. Terimalah kenyataan bahwa hubungan ini bisa berakhir kapan saja. Kalau kamu terus menyangkal, kamu hanya menunda rasa sakit. Lebih baik menyiapkan diri daripada terkejut saat semua runtuh. Kamu tidak bisa mengubah pasangan toksik dengan kasih sayang saja. Cinta tidak bisa menyelamatkan orang yang tidak mau berubah. Bahkan, terlalu lama memberi kesempatan bisa membunuh dirimu pelan-pelan. Karena itu, berhentilah menaruh harapan pada orang yang sama sekali tidak berniat berubah. Jangan biarkan hatimu dibutakan oleh janji manis. Jangan terkecoh oleh permintaan maaf yang hanya diulang-ulang. Kamu harus menilai dari tindakan nyata, bukan kata-kata. Kalau polanya tidak pernah berubah, maka masa depanmu akan tetap gelap. Menyiapkan jalan keluar adalah bentuk cinta pada diri sendiri. Itu bukan pengkhianatan, tapi penyelamatan. Kamu berhak punya hidup yang damai, bukan hidup yang penuh luka. Kamu berhak memilih kebebasan daripada rantai yang menyakitkan. Banyak orang menunggu momen paling parah untuk pergi, padahal setiap hari sudah penuh racun yang membunuh perlahan. Mengapa harus menunggu puncak bencana untuk menyelamatkan diri? Bukankah lebih bijak memutus rantai sebelum semuanya terlambat? Berpikir realistis bukan berarti kamu tidak punya hati. Justru itu tanda bahwa kamu sayang pada dirimu sendiri. Kamu menolak hidup di bawah kendali orang yang meracuni batinmu. Kamu memilih untuk menjaga sisa-sisa kesehatan jiwamu. Mulailah hari ini, bukan besok. Susun rencana kecil, satu persatu. Cari cara untuk menegakkan kemandirianmu. Dan yakinkan dirimu bahwa kamu berhak lepas dari jerat ini. Renungan untukmu di poin 9 ini. Hidup terlalu berharga untuk dihabiskan di samping orang yang hanya merusakmu. Jika kamu terus bertahan tanpa persiapan, kamu sedang menyiapkan luka untuk dirimu sendiri. Namun jika kamu punya keberanian menyiapkan jalan keluar, kamu sedang membuka pintu harapan baru. Harapan yang membawamu pada kebebasan, kedamaian, dan harga diri yang utuh. Jangan biarkan dirimu menjadi tawanan cinta yang penuh racun. Karena cinta sejati tidak pernah menyakitimu sampai hancur. Cinta sejati justru membuatmu tumbuh dan merasa aman. Jika itu tidak kamu dapatkan, maka pergi adalah pilihan paling sehat. Kamu mungkin takut kehilangan. Namun apa yang sebenarnya kamu pertahankan jika yang ada hanya luka? Kamu tidak kehilangan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu sudah lama hilang. Yang kamu lepaskan hanyalah sumber racun yang merampas ketenanganmu. 10. Berani pergi demi menyelamatkan hidupmu. Ada satu keputusan yang paling sulit. Bukan saat kamu memilih bertahan. Bukan saat kamu mencoba memberi kesempatan terakhir. Tapi ketika kamu sadar, satu-satunya jalan adalah pergi. Keputusan itu bukan tentang menyerah. Bukan juga tentang lemah. Justru keputusan untuk pergi adalah tanda keberanian. Keberanian untuk menolak hidup dalam luka yang sama berulang kali. Banyak orang yang terjebak dalam hubungan toksik. Mereka tahu dirinya tersakiti. Mereka sadar cintanya hanya membuat batin hancur. Tapi mereka tetap bertahan karena takut sendirian. Tak jarang, alasan yang dipakai adalah cinta. Namun, cinta sejati tak pernah melukai berulang kali. Cinta yang sehat tidak menguras energi jiwa. Cinta yang tulus tidak membuatmu kehilangan harga diri. Jika pasanganmu terus menyakiti, lalu meminta maaf, tapi kemudian mengulang kesalahan yang sama, itu bukan cinta.
Itu hanyalah lingkaran racun yang akan mematikan jiwamu perlahan. Pergi bukan berarti kamu tak lagi mencintai. Pergi bukan berarti kamu berhenti peduli. Pergi adalah bentuk penyelamatan diri, karena hidupmu jauh lebih berharga daripada luka yang Dia ciptakan. Banyak orang menunda keputusan ini. Mereka berharap pasangan akan berubah. Mereka menunggu ada keajaiban, tapi seringkali yang berubah hanya rasa sakit yang semakin dalam. Kamu harus paham satu hal, tidak semua hubungan bisa diselamatkan, tidak semua orang bisa berubah hanya dengan cintamu, dan tidak semua luka bisa sembuh jika kamu terus menetap. Ketika kamu berani pergi, kamu sedang berkata pada dirimu sendiri, "Aku pantas bahagia. Aku pantas dicintai dengan tulus. Aku pantas hidup tanpa ketakutan." Keberanian untuk meninggalkan bukanlah kehilangan. Keberanian untuk meninggalkan adalah awal dari kemenangan. Kamu mungkin menangis di awal, itu wajar. Tapi setelah itu, hatimu akan perlahan merdeka. Ingatlah, kamu tidak sendirian. Kamu bukan orang pertama yang memilih pergi, dan kamu juga tidak akan menjadi yang terakhir. Banyak orang menemukan hidupnya kembali setelah berani meninggalkan. Bayangkan hidupmu tanpa rasa cemas setiap hari. Bayangkan tidurmu tenang, tanpa rasa takut dibohongi. Bayangkan langkahmu ringan, tanpa harus berpura-pura kuat. Itulah hadiah dari keberanianmu untuk pergi. Kadang, pergi adalah bentuk cinta terbesar untuk dirimu sendiri. Bukan untuk orang lain, tapi untuk jiwamu. Karena kalau kamu tidak menyelamatkan dirimu sendiri, siapa lagi? Hidupmu hanya satu. Jangan biarkan hancur di tangan orang yang salah. Renungan untukmu di poin 10 ini. Ada kalanya, mencintai berarti melepaskan, bukan karena kamu tidak cukup baik, tapi karena kamu terlalu berharga untuk terus disakiti. Berani pergi adalah tanda kamu memilih dirimu sendiri. Hidupmu jauh lebih penting dari sebuah hubungan yang palsu. Hargai dirimu, cintai dirimu, dan percaya bahwa kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Pergi bukan akhir segalanya. Pergi justru bisa menjadi awal dari segalanya. Awal dari hidup yang lebih damai. Awal dari cinta yang lebih sehat. Awal dari dirimu yang baru. Jadi, jika kamu sudah terlalu lama menderita, ingatlah kalimat ini baik-baik. Berani pergi demi menyelamatkan hidupmu adalah keputusan terbaik yang bisa kamu ambil. Hidup terlalu singkat untuk terus bertahan dalam lingkaran yang menyakitkan. Pasangan yang kasar hanya akan semakin berani jika kamu terus diam tanpa melawan dengan cara yang sehat. Ingat, kamu berhak untuk dihargai dan diperlakukan dengan hormat. Jika video ini membuka matamu, jangan lupa tinggalkan like dan juga subscribe. Bagikan juga agar lebih banyak orang yang sadar mereka tidak sendiri menghadapi perlakuan kasar. Ingat, aku akan upload video setiap hari jam 7 malam, khusus untuk menemanimu yang mencari kekuatan baru. Semoga kamu sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Jaga diri kamu baik-baik dan sampai ketemu di video besok.